Hujan turun pelan di lereng Gunung Lawu, menimpa pepohonan pinus yang berdiri diam di tengah kabut tebal. Di sanalah, di sebuah dusun kecil yang bahkan tak tercatat di peta, seorang anak bernama Raka tumbuh besar bersama kakeknya, Mbah Jatmiko, sosok tua yang dikenal bijak dan disegani banyak orang. Rumah mereka sederhana, terbuat dari kayu jati tua yang beraroma tanah basah setiap kali hujan. Tapi tempat itu bukan rumah biasa. Di halaman belakangnya, berdiri sebuah batu besar berlumut, yang dipercaya warga sebagai batu leluhur. Tak ada yang berani mendekat, kecuali Raka dan kakeknya. Sejak kecil, Raka berbeda dari anak-anak lain. Ia jarang bermain, lebih suka duduk di bawah pohon sambil mendengarkan suara angin. Kadang ia berbicara sendiri, seolah sedang berdialog dengan sesuatu yang tak kasat mata. Mbah Jatmiko tahu, cucunya bukan anak sembarangan. Ia memiliki darah pewaris penjaga, garis keturunan dari leluhur yang dulu menjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam halus. Suatu malam, ketika bulan purnama tampak penuh dan angin berhenti berembus, Mbah Jatmiko memanggil Raka. Mereka duduk bersila di depan batu leluhur itu, sementara suara jangkrik lenyap seketika. "Raka," kata sang kakek pelan, "setiap manusia punya penjaga. Tapi tidak semua orang sanggup menerima kehadirannya. Kalau kau ingin tahu siapa penjagamu, kau harus belajar mengenali ketakutanmu sendiri." Raka menatap kakeknya dalam diam. Malam itu menjadi awal dari perjalanan panjangnya. Tahun-tahun berikutnya, Raka belajar hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah. Ia diajarkan cara berdiam dalam hening selama berjam-jam, mengenali suara angin, mendengarkan langkah di tanah, dan memahami bahasa yang tak terucap oleh manusia. Kadang, Mbah Jatmiko mengajaknya bertapa di tepi sendang, duduk semalaman tanpa bergerak, hanya menatap pantulan bulan di air. Setiap kali Raka goyah, kakeknya berkata pelan, "Kekuatan itu bukan tentang siapa yang bisa menguasai makhluk halus, tapi siapa yang bisa menguasai dirinya sendiri." Namun latihan paling berat datang saat usianya menginjak 12 tahun. Mbah Jatmiko mengajaknya ke tengah hutan pinus yang sepi. Di sana, mereka berdua berdiam di depan batu besar yang sama seperti yang ada di rumah. Kakeknya menyalakan dupa, dan aroma wangi cendana memenuhi udara. "Malam ini, kalau kau benar-benar siap, dia akan datang." "Siapa, Mbah?" "Penjagamu. Tapi ingat, dia hanya akan datang kepada hati yang bersih." Malam itu sunyi. Tak ada suara burung, tak ada serangga. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar halus, dan kabut turun perlahan. Raka menatap ke depan. Di antara kabut itu, muncul sepasang mata biru yang berkilau lembut, bukan menyeramkan, tapi menenangkan. Dari balik pohon pinus, seekor harimau putih besar melangkah keluar. Bulu-bulunya berkilat di bawah cahaya bulan, dan setiap langkahnya tak mengeluarkan suara sedikit pun. Raka menatap tanpa berkedip, jantungnya berdetak keras, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Harimau itu berhenti tepat di hadapannya, menatap dalam-dalam, lalu suara berat namun tenang terdengar, bukan dari mulutnya, tapi dari dalam pikiran Raka sendiri. "Kau telah dipilih. Tapi aku bukan milikmu, dan kau bukan tuanku. Kita berjalan bersama, untuk menjaga keseimbangan." Air mata Raka menetes tanpa sadar. Ia tidak takut, justru merasa damai. Mbah Jatmiko tersenyum pelan. "Itulah dia, penjaga darah leluhur kita, sang harimau putih." Sejak malam itu, Raka tak pernah lagi bermimpi buruk. Setiap kali ia berdoa atau bermeditasi, bayangan harimau itu selalu muncul di belakangnya, tenang, mengawasi, seolah menjadi bagian dari dirinya. Beberapa tahun kemudian, Mbah Jatmiko wafat dalam tidurnya. Namun sebelum meninggal, ia sempat berpesan, "Jangan gunakan kekuatanmu untuk menaklukkan. Gunakan untuk menolong, untuk menenangkan. Karena setiap cahaya selalu menarik kegelapan." Raka memegang pesan itu seumur hidupnya. Ia hidup sederhana, menolong orang tanpa pamrih, menyembuhkan orang kerasukan, dan meruqyah tempat-tempat yang dianggap angker, bukan dengan kekerasan, tapi dengan doa dan keikhlasan.
Namun ia tahu, suatu hari, ia akan bertemu dengan kegelapan yang sepadan dengan kekuatan penjaganya. Waktu terus berjalan, dan Raka kini tumbuh menjadi pria dewasa dengan wajah tenang dan tatapan teduh. Rambutnya mulai panjang, ikat kain lusuh selalu melingkar di kepalanya, peninggalan Mbah Jatmiko yang tak pernah lepas dari tubuhnya. Ia jarang berbicara banyak, tapi kehadirannya selalu membawa rasa tenteram bagi siapapun yang berpapasan dengannya. Ia kini hidup berpindah-pindah, berjalan dari satu desa ke desa lain. Tidak untuk mencari nama, apalagi kekayaan, tapi untuk menjalankan pesan terakhir sang kakek. Jagalah keseimbangan, dimanapun kau berada. Setiap tempat yang ia datangi selalu menyimpan cerita. Ada rumah tua yang dihuni arwah penasaran, ada ladang yang tak pernah tumbuh lagi sejak pemiliknya meninggal, ada sungai yang dipercaya berisi penunggu wanita berambut panjang. Raka tak pernah mengusir makhluk-makhluk itu dengan kekerasan. Ia hanya duduk bersila, memejamkan mata, dan membaca doa pelan, hingga suasana yang tegang perlahan berubah damai. Orang-orang yang menyaksikannya sering melihat bayangan putih besar muncul di belakang Raka, meski tak semua berani memastikan apa itu. Setiap kali Raka selesai membantu, ia selalu meninggalkan satu kalimat sederhana. Jangan biarkan niat buruk tumbuh di tanah yang baik. Suatu malam, saat Raka beristirahat di bawah pohon beringin tua di pinggir jalan, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, kabut hitam menutupi sebuah desa, dan di tengahnya tampak bangunan berbentuk rumah makan dengan papan nama samar bertuliskan Warung Lestari. Di balik warung itu, terlihat sosok tinggi besar berkulit legam, dengan mata merah yang menyala seperti bara api. Lalu suara berat terdengar, bergema di pikirannya. Waktunya telah tiba. Keseimbangan mulai goyah. Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi lehernya. Udara di sekitar terasa berat, dan angin malam membawa aroma anyir yang tak wajar. Tanpa pikir panjang, ia mengambil tas lusuhnya dan melangkah menyusuri jalan tanah menuju arah barat, mengikuti suara hatinya. Perjalanannya menembus hutan dan sawah yang diselimuti kabut. Semakin jauh ia berjalan, semakin kuat rasa tidak enak di dadanya. Burung-burung berhenti berkicau, dan suara jangkrik menghilang, seolah alam pun tahu sesuatu yang gelap tengah menunggu di ujung jalan. Saat matahari mulai tenggelam, Raka tiba di sebuah desa yang tampak asing. Desa itu sunyi, rumah-rumah tua berdiri rapuh, dan beberapa warga memandangnya dari balik jendela dengan wajah cemas. Namun ada satu hal yang menarik perhatiannya. Di ujung jalan desa, berdiri sebuah warung besar dengan lampu remang-remang. Di papan kayu depannya tertulis, Warung Lestari. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dari dalam warung, samar-samar terdengar suara orang tertawa pelan, tapi nada tawanya seperti menggema dari dunia lain. Raka tahu, tempat ini bukan sekadar warung biasa. Ia menatap warung itu lama, kemudian tersenyum tipis. Jadi ini tempatnya. Harimau putih yang menjadi penjaganya muncul samar di belakang. Tubuhnya seperti kabut bercahaya di bawah cahaya bulan. Matanya menatap lurus ke arah warung, penuh kewaspadaan. Sudah waktunya, bisik Raka pelan. Yang gelap telah menyeberang batas. Dan malam itu, tanpa menunggu fajar, Raka melangkah perlahan mendekati Warung Lestari, menuju takdir yang telah lama menunggunya.